Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Konsep waktu dan sejarah. Yang pertama, pengertian kata sejarah. Mungkin sebagian dari kita mengetahui pengertian sejarah itu adalah kejadian-kejadian di masa lampau, tanpa mengetahui kata sejarah berasal dari mana dan pengertian secara etimologisnya. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajara yang artinya terjadi. Sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan, daun, bunga, serta buah. Ada beberapa definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan, yaitu yang pertama menurut Ismaun, yang kedua menurut Muhammad Yamin, yang ketiga menurut James Beng, yang keempat menurut Kunto Wijoyo. Saya akan membahas satu persatu tentang definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan. Yang pertama menurut Ismaun. Menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yaitu kontinu dari awal sampai sekarang, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta sebagai arah cita-cita masa depan. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita, bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Selanjutnya yang ketiga, menurut James Beng. Menurut James Beng, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah dapat diartikan menjadi dua macam, yaitu sejarah dalam arti negatif dan sejarah dalam arti positif. Sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, sejarah itu bukan mitos. Sejarah dan mitos sama-sama menceritakan masa lampau, tetapi sejarah dan mitos itu berbeda. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal di masa sekarang. Salah satu contohnya yaitu dari Sumatera ada mitos tentang Raja Iskandar. Raja Iskandar Zulkarnain yang turun dari bukit Seguntang yang kemudian menurunkan raja-raja. Dalam mitos juga tidak ada penjelasan tentang waktu kapan peristiwa itu terjadi. Sedangkan dalam sejarah, semua peristiwa secara tepat diceritakan kapan waktunya terjadi dan di mana tempatnya. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak dan spekulatif. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Jika filsafat berbicara tentang manusia, maka manusia itu adalah manusia pada umumnya. Manusia yang hanya ada pada gambaran pemikiran. Sedangkan sejarah berbicara tentang manusia, maka yang dibicarakan adalah orang tertentu yang mempunyai tempat, waktu, serta terlibat dalam kejadian. Yang ketiga, sejarah bukan ilmu alam. Seringkali sejarah dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia atau human studies yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Yang terakhir, sejarah itu bukan sastra. Ada beberapa perbedaan antara sejarah dan sastra, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Dari cara kerja, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan seorang pengarang. Kebenaran bagi seseorang pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya atau bersifat subjektif. Dan hasil keseluruhannya menuntut supaya pengarang taat atas
asas dunia yang dibangunnya. Misalnya, ada seseorang yang sudah terlanjur bercerita tentang orang lain yang suka merokok. Ia tidak boleh lupa bercerita seolah-olah orang itu tidak suka merokok, tanpa memberitahu pembaca. Dalam sastra bisa saja berakhir dengan sebuah pertanyaan, sedangkan dalam sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Selanjutnya, sejarah dalam arti positif. Sejarah dalam arti positif juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Membicarakan manusia, tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhannya. Manusia yang menjadi fosil menjadi kajian antropologi ragawi. Benda-benda peninggalan sejarah menjadi kajian arkeologi. Sejarah akan meneliti peristiwa sesudah tahun 1500. Meskipun demikian, manusia masa kini menjadi kajian bersama beberapa ilmu sesuai dengan minat utamanya, seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Contohnya, bangunan Belanda tidak penting, tetapi gedung dansa di suatu kota menjadi penting. Karena gedung itu mempunyai makna sosial, yaitu sebagai contoh peninggalan suatu zaman. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Sejarah adalah sejarah tertentu atau partikular. Selanjutnya, sejarah adalah ilmu yang unik mengenai satu-satunya. Oleh karena itu, sejarah menulis peristiwa yang terkait dengan tempat dan waktu yang hanya terjadi sekali. Contohnya, sejarah itu menulis pemberontakan komunitas di Indonesia pada tahun 1965. Tidak tentang pemberontakan pada umumnya yang dapat terulang kembali. Pemberontakan komunis di Indonesia pada tahun 1965 itu hanya terjadi sekali, itu dan tidak terulang lagi di tempat lain. Dan yang terakhir, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Sejarah itu membicarakan masyarakat dari segi waktu. Hal-hal yang dibicarakan tentang waktu ada 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya saya akan membahas tentang guna sejarah. Menurut Kuntowijoyo, guna sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Oke, saya akan membahas satu persatu tentang guna sejarah. Yang pertama, guna intrinsik. Guna intrinsik terdiri atas sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah, asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Keterbukaan itu diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa sejarah menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah-istilah teknis. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Sama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Paling tidak, ada 2 sikap setelah orang mengetahui masa lampaunya, yaitu melestarikan masa lampau karena menganggap masa lampau itu penuh makna, atau orang itu menolak. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya, di Amerika Serikat ada 2 aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Disebut konsensus karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus. Dan para sejarawan selalu bersikap
konformistis. Sebaliknya disebut konflik karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai guna ekstrinsik. Guna ekstrinsik terdiri atas 3 bagian, yaitu pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Yang pertama, pendidikan moral. Pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang. Maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah. Tanpa fakta kita tidak boleh bersuara. Contohnya, benarkah secara historis bahwa semua bupati sebagai bangsa terjajah itu baik? Dan sebaliknya, benarkah semua residen sebagai penjajah itu buruk perlakuannya terhadap pribumi? Nah, jawaban itu harus dilengkapi dengan fakta. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politisi, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini, tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Salah satu definisi sejarah adalah ilmu tentang perubahan akan banyak membantu. Sejarah bisa relevan dengan perubahan asalkan tidak mempelajari waktu yang terlalu jauh. Misalnya, Anda jadi politisi yang mengurusi kota. Anda pasti mencatat bahwa perubahan itu disebabkan karena dampak kemajuan. Dengan melihat masa lalu kota lain yang lebih besar, Anda dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Coba teman-teman bayangkan bahwa teman-teman adalah serdadu-serdadu Belanda di Banteng Makassar atau Jakarta waktu masih bernama Batavia, atau Anda sedang berkunjung ke monumen pertempuran betapa sulitnya melawan peluru dengan bambu runcing. Bagaimana perasaan teman-teman sekalian jika sedang membaca buku tentang sejarah perang Diponegoro, perang Paderi, dan perang Aceh? Dengan sejarah mengajarkan itu semua, Anda diminta untuk membuka hati dan perasaan. Pengalaman estetik akan datang melalui mata waktu kita, antara lain dengan ke monumen, candi, istana, dan membaca. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Salah satu pengertian sejarah adalah ilmu tentang waktu, di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara berkesinambungan. Dalam pandangan waktu seperti itu, maka secara implisit, waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang atau masa depan. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu bergerak terus-menerus, maka secara eksak, waktu diukur dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Sedangkan istilah masa kini sebenarnya bersifat relatif, karena waktu berjalan terus-menerus dari detik ke detik, hari ke hari, tahun ke tahun, dan seterusnya. Masa kini merupakan titik temu antara masa lampau dengan masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa masa lampau merupakan rangkaian peristiwa yang masa kini dan masa yang akan datang.
Sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah berjalan secara kontinuitas atau berkesinambungan. Supaya setiap waktu dapat dipahami, maka sejarah membuat pembabakan waktu atau periodisasi. Maksudnya periodisasi adalah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami. Misalnya, sejarah Eropa dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern. Demikian juga sejarah Indonesia biasanya dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu prasejarah, zaman kuno, zaman Islam, dan zaman modern. Tentu saja, periodisasi itu dibuat menurut jenis sejarah yang akan ditulis. Misalnya, periodisasi sejarah politik akan berbeda dengan periodisasi sejarah ekonomi dan akan berbeda pula dengan sejarah sosial. Selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial dikenal 2 macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Berbicara tentang perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan untuk keperluan teori saja. Tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, sangat sukar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Dengan kata lain, budaya ada karena ada masyarakat dan masyarakat tidak mungkin tanpa budaya. Nah, pada materi saya kali ini pengertian perubahan sosial budaya. Ada beberapa pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama menurut Kingsley Davis, yang kedua menurut Taylor, yang ketiga menurut Gilin, yang keempat menurut Selo Sumartjan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama menurut Kingsley Davis. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Termasuk juga perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Yang kedua, menurut Taylor. Menurut Taylor mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari semua unsur kebudayaan tersebut. Selanjutnya menurut Gilin dan Gilin. Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, difusi, atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Selo Sumartjan. Menurut Selo Sumartjan, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang pertama tadi saya sudah membahas tentang pengertian perubahan sosial budaya. Dan selanjutnya yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu faktor internal, yang kedua bertentangan dalam masyarakat, yang ketiga faktor eksternal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, yang antara lainnya yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk,
Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat akan kekurangan kebudayaannya. Yang kedua, adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan. Yang ketiga, adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam masyarakat. Yang keempat, pengaruh unsur-unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima, adanya lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah penemuan baru tersebut. Selanjutnya, bertentangan dalam masyarakat. Pertentangan atau biasa juga disebut konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial yang luas. Pertentangan individu terdapat nilai-nilai dan norma-norma, serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan. Apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Misalnya, adanya anggapan masyarakat bahwa makin banyak anak, makin banyak rezeki. Artinya, setiap anak mempunyai rezekinya sendiri-sendiri, sehingga tidak menimbulkan kecemasan setiap kalinya anak lahir. Di era sekarang ini pandangannya itu mengalami perubahan, bahwa makin banyak anak makin besar beban ekonomi. Adanya perubahan pandangan tersebut akan mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan meningkat, karena adanya keseimbangan antara kemampuan ekonomi dan tanggung jawab membiayai anak. Yang ketiga yaitu faktor eksternal. Dalam faktor eksternal saya akan menjelaskan secara poin-poin saja. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu lingkungan fisik, peperangan, dan yang ketiga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal, terjadi karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru, yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Dan adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya, untuk kemudian menerima atau menolaknya. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya, masih adanya sikap priyayi dan sikap feodalisme menghalang seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Oke, materi selanjutnya yaitu konsep kebudayaan. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari bud, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, ada yang mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk, yaitu budi dan daya, yang mempunyai arti daya dari budi. Oleh karena itu, mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Nah, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan krasa. Dengan kata lain, hasil dari ketiga unsur akal atau budi, itulah yang disebut dalam kebudayaan. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur kebudayaan. Dalam Kamus Besar Indonesia, unsur-unsur kebudayaan berarti bagian dari suatu kebudayaan
yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur kebudayaan juga terdiri atas beberapa. Yang pertama, bahasa. Ernest Cassirer menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol, yang artinya manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol, khususnya bahasa. Dengan kata lain, bahasa berisi simbol atau lambang untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan pemikiran. Bahasa juga terbagi menjadi beberapa, yaitu bahasa isyarat, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Unsur-unsur yang kedua yaitu sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Menurut Noto Nagoro, manusia adalah makhluk yang bersifat monopluralis, jamak tetapi satu, yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sedangkan jiwa mempunyai apa yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Dengan cipta, rasa, dan karsa inilah manusia mampu menciptakan apa yang disebut teknologi. Teknologi adalah semua cara dan alat yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi alat-alat produksi, distribusi, dan transportasi, wadah dan tempat untuk menyimpan makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat perlindungan dan perumahan, serta senjata. Dengan alat-alat ciptaan itu, manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya daripada binatang. Misalnya, dengan mobil, manusia dapat lebih cepat larinya daripada kijang. Dengan pesawat terbang dapat terbang melebihi burung Garuda. Unsur yang ketiga yaitu sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Sistem mata pencaharian hidup juga dapat dibagi atas beberapa. Yang pertama yaitu masyarakat pemburu dan peramu. Yang kedua, pertanian berpindah-pindah atau berladang. Yang ketiga, pertanian intensif, dan yang keempat, industri. Untuk unsur yang keempat yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk monopluralis dan tidak ada manusia yang dapat hidup dan menjalani penghidupannya seorang diri. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya dan akan terus-menerus membutuhkan orang lain. Manusia hidup tanpa bantuan manusia lain tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mempertahankan hidupnya di muka bumi. Manusia hidup di dalam masyarakat, ada rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, manusia yang hidup sendiri tanpa hidup bersama dengan orang lain di dalam masyarakat, maka hidupnya tidak mempunyai makna yang jelas. Dan agar manusia dapat mempunyai hidup yang bermakna, maka salah satu yang dijalani adalah pembentukan keluarga melalui perkawinan. Unsur yang selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Pengetahuan juga adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara belajar, baik belajar dari lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan budayanya. Pengetahuan yang sifatnya universal meliputi pengetahuan tentang tumbuhan-tumbuhan atau biasa yang disebut flora, dan binatang yang biasa disebut fauna, ruang dan waktu, bilangan, tubuh manusia, dan perilaku antara sesama manusia. Unsur yang selanjutnya yaitu sistem religi atau kepercayaan. Adanya keterbatasan manusia dalam memahami, memikirkan, dan menganalisa keadaan dan kejadian alam dalam peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya, seperti gempa bumi, gunung meletus, kelahiran, kematian, ada orang jahat, ada orang sombong, dan perilaku lainnya yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, menyebabkan manusia sadar akan adanya kekuatan di luar dirinya sendiri yang disebut kekuatan supranatural. Dengan adanya kesadaran terhadap kekuatan supranatural ini, melahirkan sistem kepercayaan, seperti kepercayaan kepada roh nenek moyang atau yang biasa disebut animisme, kepercayaan kepada kekuatan alam yang biasa disebut dinamisme,
Manusia seringkali juga berusaha meningkatkan dirinya kepada sesuatu yang dianggapnya mempunyai kekuatan supranatural guna menghindari dari hal-hal yang sifatnya negatif. Dilaksanakan berbagai cara, misalnya dengan cara sesaji dan berbagai macam upacara, dan dari inilah timbul sistem upacara keagamaan. Agama berbeda dengan aliran kepercayaan. Agama adalah keyakinan yang harus diterima oleh penganutnya dan memuat berbagai aturan tentang sesuatu yang harus dipatuhi. Contohnya dalam agama Islam kan kita dilarang untuk memakan daging babi, dan itu kita yakini bahwa itu haram hukumnya untuk dimakan oleh orang yang beragama Islam. Tetapi untuk agama lain mungkin membolehkan untuk memakan daging babi. Selanjutnya, unsur kebudayaan yang terakhir, yaitu sistem kesenian. Sistem kesenian pada umumnya juga dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu seni rupa. Seni rupa meliputi seni patung, seni pahat, seni lukis, dan seni rias. Yang kedua, seni suara. Seni suara ini meliputi seni vokal, seni musik, seni sastra seperti puisi, prosa, dan novel. Dan yang ketiga, seni gerak. Seni gerak juga meliputi drama, pantomim, seni tari, dan sebagainya. Berbagai macam kesenian tersebut merupakan pranata yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia yang bersumber pada perasaan. Selanjutnya, yang terakhir dari konsep kebudayaan yaitu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan juga di sini terbagi menjadi 3, yaitu sistem budaya atau cultural system. Yang kedua, sistem sosial atau social system. Dan yang ketiga, berupa kebudayaan. Sistem budaya atau cultural system merupakan wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala-kepala atau dalam alam pikiran masyarakat, di mana kebudayaan itu berada. Apabila warga masyarakat menyatakan idenya dalam tulisan, maka lokasi wujud kebutuhan ideal tadi berada dalam karangan atau buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat yang bersangkutan. Pada zaman sekarang, wujud kebudayaan ideal ini banyak tersimpan dalam flash disk, kartu komputer, pita komputer, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sistem sosial atau social system. Wujud dari kebudayaan yang terakhir yaitu berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifatnya dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda motor, komputer, kain batik, kancing baju, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh, neraka, surga, dan sebagainya. Selain daripada itu juga mempunyai wujud sistem sosialnya berupa pelaksanaan upacara keagamaan, organisasi-organisasi keagamaan, dan kegiatan-kegiatan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Sedangkan wujud kebudayaan yang ketiga adalah kebudayaan fisik berupa kitab suci, bangunan gedung gereja, candi, patung, peralatan, dan lain sebagainya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap unsur kebudayaan itu berasal dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, atau sistem budaya, kemudian mendorong adanya perilaku sosial dalam membentuk sosialisasi dan interaksi sosial, dan akhirnya akan menghasilkan benda-benda peralatan atau kebudayaan fisik. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.